Shalom saudaraku dalam kasih Kristus. Tentu hari ini lebih baik daripada kemarin, dan hari esok pasti lebih baik daripada hari ini. Sebab Yesus Kristus senantiasa bersama kita, dan Dia datang untuk memberi hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan. Hari ini beberapa menit ke depan kita akan merenungkan beberapa ayat firman Tuhan. Sekaligus kita akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran tersebut pasti memerdekakan kehidupan kita. Judul tema kita pada kali ini berbicara mengenai salah persepsi versus persepsi yang benar. Sebelum kita mengupas lebih lanjut tentang firman Tuhan, adalah baik lebih dulu kita mengerti tentang apa itu persepsi. Persepsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah tanggapan atau respon atau penerimaan tentang sesuatu hal. Jadi kalau bicara soal salah persepsi, berarti salah tanggapan, salah respon, atau salah penerimaan. Persepsi yang benar artinya tanggapan yang benar, respon yang benar, dan juga penerimaan yang benar terhadap sesuatu hal. Sebelum kita membahas lebih dulu tentang salah persepsi, ada satu ilustrasi yang sangat memberkati saya. Kisah laki-laki dan keledai. Satu ketika seorang laki-laki beserta anaknya membawa seekor keledai dari rumahnya menuju ke pasar. Di tengah jalan, beberapa orang melihat mereka serta tersenyum sinis dan berkata, "Lihat orang dungu itu. Mengapa mereka tidak naik ke atas keledai itu?" Laki-laki itu mendengar perkataan orang-orang yang di tengah jalan tersebut dan meminta anaknya naik ke atas keledai. Tidak jauh dari perjalanan menuju ke pasar itu, kemudian seorang perempuan tua melihat mereka juga berkata, "Sudah terbalik dunia ini. Sungguh anak tak tahu diri. Ia tenang-tenang naik di atas keledai, sedangkan ayahnya yang tua dibiarkan berjalan kaki." Kali ini anaknya itu turun dari punggung keledai dan berganti ayahnya yang menaiki keledai tersebut. Beberapa saat kemudian mereka berpapasan dengan seorang gadis muda. Gadis itu berkata, "Mengapa kalian berdua tidak menaiki keledai itu bersama-sama?" Dan laki-laki tersebut pun menuruti perkataan perempuan muda itu. Lalu naiklah mereka berdua di atas keledai. Dan kemudian ada sekelompok orang yang berpapasan di tengah jalan dengan mereka, lalu berkata, "Binatang malang, ia menanggung beban. Dua orang gemuk tak berguna." Kadang-kadang orang memang bisa sangat kejam terhadap binatang. Kali ini laki-laki tersebut dan anaknya turun dari keledai, lalu kemudian kembali ke rumah mereka tanpa mencapai tujuan mereka, yaitu menuju ke pasar. Dari ilustrasi tersebut kita bisa menangkap satu pelajaran yang baik rupanya, di mana banyak orang percaya pun memiliki sudut pandang, memiliki persepsi, memiliki tanggapan, memiliki respon atas semua perkataan-perkataan dari orang lain. Tapi saya teringat firman Tuhan yang berkata bahwa hidup kita bukan ditentukan oleh perkataan orang, melainkan oleh perkataan firman Tuhan. Ada kisah menarik di tempat Yesus dibesarkan atau di Nazaret,
yang tertulis dalam Markus 6 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Tetapi kalau kita perhatikan di ayat 2, ketika orang-orang banyak itu melihat mujizat yang terjadi yang Yesus perbuat, serta mendengarkan pengajaran dan juga hikmat yang diberitakan oleh Yesus, mereka terkagum, mereka takjub serta heran akan hikmat dan juga pengajaran yang Yesus sampaikan. Tetapi kemudian mereka menjadi kecewa dan menolak Yesus, sebab mereka mempersepsikan Yesus adalah tukang kayu dan anak dari Maria, serta saudara-saudaranya diketahui mereka. Itu terdapat dalam Markus 6 ayat yang ketiga, yang menyatakan sebagai berikut. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Jadi ketika itu mereka kagum, heran, dan terkejut akan hikmat yang Yesus sampaikan. Itu semua tentu dari Allah Bapa. Tetapi yang menjadi bermasalah adalah mereka kecewa karena latar belakang Yesus mereka tahu. Karena keluarganya Yesus mereka kenal. Dan ini membuat persepsi mereka menjadi tergeserkan, tergantikan, menjadi salah persepsi. Padahal seharusnya kalau kita lihat Yesus setelah dibaptis, ada pernyataan dari Allah Bapa setelah dia keluar dari dalam air dan Roh Kudus turun ke atasnya, dikatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi Yesus setelah dibaptis adalah anak Allah, bukan sekedar anak manusia. Inilah yang membuat banyak orang tidak mendapatkan mujizat, khususnya orang percaya, karena salah persepsi tentang Yesus Kristus. Banyak orang percaya juga mengalami hal demikian. Mereka tidak memperoleh mujizat, mereka tidak mendapatkan jalan keluar atas permasalahan, mereka tidak dapat solusi karena mereka salah persepsi terhadap Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya berikutnya lalu kemudian, bagaimana supaya tidak salah persepsi? Sangat sederhana, sangat simpel. Karena dalam Filipi 2 ayat yang kelima dikatakan bahwa hendaklah kita bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi dan juga kepada kita semua hari ini, bahwa setelah kita menerima Yesus, hendaklah kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Jangan menaruh pikiran dan perasaan kita lebih unggul, lebih dominan, lebih kuat. Tetapi izinkan pikiran dan perasaan Kristus menguasai kehidupan kita. Sehingga tentu pada saat itu tidak langsung seperti membalikkan telapak tangan, bahwa persepsi yang salah tersebut menjadi persepsi yang benar, melainkan berproses hari demi hari. Tentu kita akan mengalami banyak orang yang memiliki sudut pandang tentang kita, tentang masa lalu kita, tentang latar belakang kita, tentang siapa keluarga kita. Tetapi izinkan dan belajar kita untuk memandang segala sesuatunya dengan perspektif atau persepsi baru, persepsi yang benar, yaitu menurut kacamata dan sudut pandang Kristus Yesus. Kalau kita membaca dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-16, berkata demikian, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Rasul Paulus menekankan perkara, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Kalau kita baca perikofnya dan judulnya secara utuh, kita akan menjumpai cerita ini berbicara tentang hikmat Allah dan hikmat dunia. Hikmat Allah didapati dari pikiran Allah dengan cara rajin membaca Alkitab, merenungkan Alkitab,
dan juga mendengarkan setiap firman Allah. Sementara hikmat dunia adalah dari kacamata pandang sendiri, kekuatan sendiri, serta mencari-cari celah sesuai dengan apa yang dipikirkannya sendiri. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita melihat bahwa persepsi yang salah versus persepsi yang benar ini mengindikasikan di mana posisi kita hari-hari ini berada. Apakah kita ada di dalam satu wadah, yaitu memikirkan pikiran Kristus, atau memikirkan pikiran sendiri? Jadi tanggapan yang salah, persepsi yang salah, respon yang salah, dan penerimaan yang salah itu tergantung apa yang ada di dalam kehidupan kita, yaitu pikiran perasaan kita. Tentu karena pikiran perasaan kita adalah firman Allah, karena pikiran dan perasaan kita adalah pikiran Kristus, perasaan Kristus, maka kita meresponi atau menanggapi dan menerima sesuatu persepsi dengan sudut pandang yang benar pula. Tentu pikiran Kristus tidak bisa didapat dalam satu malam, atau pikiran yang benar, respon yang benar tidak dapat diperoleh hanya dalam seperti membalik telapak tangan, melainkan lewat kejadian demi kejadian membuat kita dapat memahami bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita, kita pun kadang melakukan perkara tersebut, dan melalui kejadian demi kejadian tersebut kita belajar dan kita mulai meresponi atau mempersepsikan atau menanggapi segala sesuatunya dengan sudut pandang Kristus, dengan perasaan Kristus. Hari ini kabar baiknya adalah Tuhan Yesus dan Roh Kudus senantiasa ada dalam kita, memampukan serta menyertai untuk kita berpersepsi benar, bukan salah persepsi. Salam kebenaran yang memerdekakan.